Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas satu tool AI dari Google yang, wah ini bukan cuma buat ngerangkum doang, tapi bener-bener bisa diajak ngobrol sama semua dokumen kita. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal ngubah total cara kita riset dan belajar. Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan dokumen? PDF numpuk, link artikel di mana-mana, catatan bertebaran, cuma buat satu proyek aja. Rasanya tuh kayak lagi nyoba minum dari selang pemadam kebakaran kan? Infonya banyak banget, tapi susah buat nyerap semuanya. Nah, gimana kalau selang pemadam informasi tadi bisa kita jinakin? Kenalin, ini dia Notebook LM dari Google. Ini bukan sekedar alat, tapi partner riset AI pribadi buat kita semua. Nah ini yang bikin dia beda banget. Beda sama AI lain yang nyari info ke seluruh internet dan kadang ya suka halu. Notebook LM ini cuma main di dunia yang kita ciptain. Pengetahuannya cuma sebatas apa yang kita kasih ke dia. Jadinya dia itu ahli yang super fokus dan bisa dipercaya buat topik spesifik kita. Coba dilihat bedanya. Chatbot biasa itu bisa aja ngarang fakta kan, karena dia ngambil info dari mana-mana. Tapi Notebook LM, wah dia ini kayak pustakawan super teliti. Setiap jawaban yang dia kasih itu selalu ada kutipannya, nunjuk langsung ke kalimat persis di dokumen kita. Jadi ini bukan asisten umum, ini spesialis riset pribadi kita yang anti hoaks. Jadi gimana cara kerjanya? Walaupun kemampuannya canggih banget, mulainya itu gampang banget kok. Sebenarnya cuma ada 3 langkah simple buat ngubah tumpukan dokumen jadi wawasan yang berharga. Fleksibilitasnya ini luar biasa. Kita bisa masukin hampir semua jenis sumber. Punya paper kuliah bentuk PDF? Masukin aja. Catatan rapat dari Google Docs? Tentu bisa. Bahkan nih, yang keren, kita bisa upload rekaman audio, wawancara, atau materi kuliah. Nanti Notebook LM bakal dengerin dan ngertiin isinya buat kita. Alur kerjanya intuitif banget. Pertama, kita kasih makan AI-nya dengan semua materi kita. Terus bagian serunya dimulai, kita ngobrol sama dia. Tanya apa aja, mulai dari tolong rangkumin poin-poin utama dari semua dokumen ini, sampai apa aja argumen yang bertentangan antara sumber A dan B. Nah, abis itu, lihat deh keajaiban yang terjadi di bagian studio. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren, studio konten. Disinilah riset kita bukan cuma dipahami, tapi diubah jadi sesuatu yang baru dan berguna, cuma dengan sekali klik. Coba bayangin ya, ujian akhir tinggal seminggu lagi. Kita punya setumpuk catatan kuliah sama beberapa bab buku. Daripada dibaca ulang terus-terusan, kita upload aja semuanya ke Notebook LM. Cuma dengan satu klik, dia bikinin kita panduan belajar yang komplit, lengkap dengan istilah-istilah kunci, ringkasan per bab, bahkan set pertanyaan latihan buat ngetes pemahaman kita. Lihat deh contoh pertanyaan ini. Kalau bikin pertanyaan kayak gini manual, kita harus baca beberapa artikel, bandingin, baru bisa ngerumusin pertanyaan. Notebook LM ngerjain ini cuma dalam hitungan detik. Dan pastinya dia juga kasih jawabannya lengkap dengan kutipan langsung dari sumber yang kita berikan. Buat kita yang cara mikirnya visual, fitur ini sih juara banget. Bayangin kita lagi riset topik yang rumit dengan banyak cabang. Notebook LM bisa nganalisis semua dokumen kita dan otomatis bikinin peta pikiran yang interaktif. Kita jadi bisa lihat gimana ide-ide utama saling nyambung, nemuin tema-tema tersembunyi, dan ngerti gambaran besarnya jauh lebih cepat. Nah, ini mungkin salah satu fitur yang paling transformatif. Kita bisa ngubah riset yang padat dan mungkin ngebosenin jadi naskah audio yang menarik, seolah-olah kayak buat podcast. Atau bahkan kita bisa suruh AI-nya langsung yang bikinin file audionya. Ini bukan lagi cuma soal ngertiin informasi, tapi mengubah cara kita berbagi pengetahuan. Tentu aja dengan kekuatan sehebat ini ada beberapa batasan ya untuk versi gratisnya. Penting buat kita ingat, untuk fitur-fitur canggih kayak bikin audio atau video ada batas hariannya. Kita dapat jatah 3 kali pembuatan per hari, yang sebenarnya udah lebih dari cukup buat mulai proyek kita. Ini dia rinciannya. Di paket gratis, kita bisa upload sampai 50 dokumen, kirim 50 pesan chat, dan bikin 3 file audio video setiap hari. Ini kapasitas yang gede banget loh buat penggunaan pribadi atau proyek skala kecil dan ngasih kita kesempatan buat bener-bener ngerasain kekuatannya sebelum mutusin buat langganan. Jadi, apa artinya semua ini? Notebook LM itu bukan cuma alat produktivitas baru. Ini adalah pergeseran cara main. Ini mengubah hubungan kita dengan informasi. Dari yang tadinya pasif, jadi aktif. Nah, ini dia intinya.
Dokumen-dokumen kita itu bukan lagi halaman-halaman mati yang cuma kita baca. Dengan Notebook LM, dokumen kita jadi partner dialog. Kita bisa nanya, bisa debat, bisa gali wawasan baru dari mereka. Membaca itu bukan lagi kegiatan satu arah, tapi sebuah percakapan yang dinamis. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau kita punya asisten riset yang siap sedia 24/7, yang bisa langsung rangkum, nyusun, bahkan ngasih ide baru dari materi kita, apakah ini akhir dari yang namanya writer's block atau kebuntuan kreatif? Mungkin aja ini justru awal dari era baru kreativitas dan penemuan yang didukung oleh AI.